Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Budaya langsung dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Papua. Ada kedua narasumber yang sudah hadir dengan Cynthia di studio dan akan kita lanjutkan. Iya, Bapak Koridama tadi terputus ya Pak karena kita harus break sebentar. Iya, untuk tadi Bapak menyinggung sedikit mengenai fungsi dan juga kerjasama, silakan dilanjutkan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin tadi sudah saya sebutkan beberapa hal terkait dengan dana dan data. Data ini memang saya kira dia terkait erat dengan dana yang memang tersedia. Secara khusus di kami itu memang bidang yang mengurusi persoalan kebudayaan budaya secara khusus nilai budaya memang belum terlalu banyak melakukan program-program yang bersentuhan langsung dengan urusan BBTB. Makanya tadi saya sampaikan kami sangat berharap dan bergantung lebih banyak ya teman-teman di balai terkait dengan data. Karena di situ harus ada filmnya, harus ada pencatatan dalam bentuk karya-karya ilmiah yang dikerjakan lewat penelitian di lapangan. Lalu kita juga butuh untuk melibatkan semua stakeholder dalam urusan kebudayaan. Seperti itu yang selama ini memang belum terlalu baik kami kerjakan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sejauh ini seperti itu. Baik, Ibu Desi ada yang mau ditambahkan Bu? Iya, kalau soal kendala seperti tadi kata Pak Jimmy, memang masih banyak daerah yang belum merasa bahwa itu penting atau tidak gitu loh. Nah, sehingga walaupun kami sosialisasikan, jawabannya, aduh itu nggak ada anggarannya. Gitu. Jadi, tetapi kita bersyukur lama kelamaan terlebih adanya kondisi seperti sekarang ini barulah terpikir bahwa obat-obat tradisional itu penting. Nah, itulah WBTB. Gitu. Sehingga sudah mulai ada wacana untuk berkebun kembali. Nah, itulah warisan budaya tak benda yang sebenarnya. Mari kita mulai melestarikan warisan budaya itu sendiri. Nah, jadi seperti kata Pak Jeremias tadi, bukan cuma karena anggaran, kurang pengetahuan dan sebagainya, tetapi juga mungkin perlu dari Pemda masing-masing langsung turun dari dinasnya ke bawah gitu. Kalau bisa mungkin pemerintah provinsi memfasilitasi untuk Pemdanya, terutama dinas-dinas ini untuk turun langsung ke masyarakat. Memberi pengetahuan tentang warisan budaya tak benda. Karena apa? Warisan budaya tak benda itu juga identitas. Ketika warisan kita diambil oleh provinsi lain, waduh kita sangat rugi. Nah, seperti itu. Seperti sekarang yang sedang digalak, kalau tidak salah herbal. Nah, kita punya banyak herbal tetapi belum tergali. Nah, itu seperti di Denpasar. Gunakan herbal alami untuk tubuh, untuk para wanita itu dari, nah itu juga perlu kita gali. Saya pikir di Papua juga ada. Nah, kendala-kendala seperti itu, pengetahuan yang belum banyak pengetahuan bahwa itu penting karena itu juga sebenarnya menghasilkan income bagi pelaku budayanya. Iya, berbicara tadi kendalanya banyak menyinggung mengenai stakeholder, pemerintah, Pemda dan sebagainya. Bagaimana dengan masyarakatnya Pak, Ibu? Bagaimana dengan masyarakat pelaku budaya tadi itu sendiri? Apakah mereka juga aware, sadar bahwa ini sesuatu yang harus mereka jaga, ini sesuatu yang harus mereka lestarikan, atau seperti apa untuk masyarakat kita ini pelaku budaya? Mungkin saya coba ya, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan di tugas fungsi kami sebagai fasilitator sebenarnya itu memang kita bicara sosialisasi yang sebenarnya tidak jalan. Sebenarnya selama ini kami khusus dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak jalan dari satu sisi karena memang kita bicara perencanaan penganggaran di provinsi itu memang teman-teman kita belum memasukkan di dalam kita punya postur anggaran provinsi. Pertama harus dimasukkan di dalam kami punya rencana strategis, Renstra, lalu dimasuk ke dalam Renja. Itu khusus bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan tahapan-tahapan di dalam WBTB. Lalu dari situ baru kita bisa memberikan penjelasan
ke tingkat kabupaten kota dalam forum SKPD tadi yang saya sebutkan, bahwa ternyata kita tidak bisa asal-asal ambil dana dari mana-mana untuk taruh di situ. Tapi secara resmi sudah harus dianggarkan dalam rangka menunjang kegiatan ini. Sehingga ketika kita turun ke kabupaten, dananya memang tersedia di situ. Dan ketika tersedia, kita tinggal masuk memberikan informasi, masukan, data-data di sini yang perlu diambil adalah ini seperti itu. Yang selama ini memang itu tidak jalan. Tidak terlalu baik untuk dikerjakan di tingkat bawah. Masyarakat di tingkat bawah pun sebenarnya menunggu kapan kami datang memberikan informasi. Mungkin seperti pertanyaan tadi, itu karena memang tidak dianggarkan secara baik di tingkat SKPD. Mungkin seperti itu. Baik, iya, Ibu Desi, hubungan warisan budaya tak benda dengan PPKD, Ibu mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai hal ini? Iya, jadi warisan budaya tak benda itu sebenarnya poin-poin dari PPKD itu sendiri. Seperti bahasa, juga teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, tradisi, olahraga tradisional, seni, permainan rakyat, ritus, adat istiadat, tradisi, juga tradisi lisan ya, juga cagar budaya. Nah, semua itu adalah warisan budaya tak benda. Makanya mengapa warisan budaya tak benda ini sangat-sangat penting sebenarnya bila kita angkat ke permukaan untuk memajukan budaya di Papua. Karena sebenarnya banyak sekali seperti seni suara, seni tari, seni musik, itu kan banyak. Nah, mari kita menggali dan mengangkatnya lalu kita usulkan. Nah, pengusulan ini adalah bagian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi. Ya, namun di Balai kami juga ada program namanya inventarisasi warisan budaya tak benda. Jadi kami memang menginventarisasi 100 per tahun. Jadi itu dilaksanakan oleh para peneliti kami. Turun ke lapangan, kebetulan wilayah kerja kami Papua Barat. Jadi mereka sampai ke Papua Barat itu hanya untuk menggali ada warisan budaya tak benda apa di situ. Nah, misalnya yang mereka dapat perahu. Itu kan berarti teknologi tradisional. Nah, itu mereka perahu ini bentuknya seperti apa, digunakan untuk apa, itu kekayaan daerah itu. Seperti perahu perempuan Sentani. Itu kan ada orang nggak pernah berpikir, kok ada perahu perempuan? Tapi ketika itu kemudian diajukan, diusulkan oleh dinas sebagai warisan budaya tak benda milik orang Sentani, luar biasa. Dunia akan tahu bahwa ada perahu perempuan di Sentani. Hutan perempuan, itu juga bagian dari warisan budaya tak benda. Gitu. Fungsinya untuk apa dan sebagainya. Itu kan berada dalam siklus hidup manusia dalam mata pencahariannya seperti itu. Dan saya pikir tindak lanjut untuk pengusulan itu mungkin lebih jelasnya ya akan dijelaskan oleh Pak Koridama. Kebetulan kami BPNB itu mendampingi yang mendampingi dalam ketika sidang penetapan itu memang BPNB selaku wilayah kerjanya Papua Barat yang mendampingi dinas untuk penetapan tersebut. Itu saja. Baik, iya. Kemudian ini ada alur untuk pencatatan ini Pak. Bagaimana sampai bisa akhirnya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Alur-alurnya ini seperti apa Pak? Mungkin ya saya coba untuk menjawab. Sebenarnya warisan budaya tak benda ini dia muncul ke permukaan ketika terjadi semacam perebutan antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Kalau tidak salah zamannya Pak SBY ketika menjabat sebagai presiden itu ada tarik ulur antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan tari dan lagu. Kalau saya tidak salah, lalu secara nasional diprogramkan untuk melakukan kegiatan ini. Lalu dari tahun ke tahun selalu ada perbaikan-perbaikan dalam proses-proses baik dari pencatatan lalu diusul dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kalau kita lihat tahapannya, mungkin pertama diawali dengan pencatatan.
pencatatan ini yang tadi saya sebutkan sering tadi Ibu Desi sudah jelaskan per tahun mereka menganggarkan sekitar 100 karya ya Ibu yang disiapkan untuk diteliti langsung di lapangan. Bukan 100 karya, 100 data inventaris. 100 data inventaris yang disiapkan, lalu dari situ disiapkan untuk dicatat secara nasional dalam borang secara nasional, lalu dicatat hal-hal yang sudah dicatat oleh teman-teman maupun lembaga-lembaga lain yang sekiranya itu bisa kita pakaikan sebagai sumber data untuk dimasukkan dalam proses pencatatan. Dari situ kita mulai dengan pengusulan ke pusat, lalu diakhiri dengan penetapan sebagai warisan budaya tak benda secara nasional. Lalu urusan ke luar, contoh kasus tadi Noken dan 12 karya dari Indonesia yang sudah ditetapkan, itu juga dari provinsi nanti dia ke nasional dulu, nasional yang punya tugas untuk nanti sampaikan ke UNESCO, lalu didampingi oleh karya budaya dari mana dia berasal. Ya, jadi ini Baik, ya. kerjasama antara BPNB juga dinas juga sampai ke daerah pelaku budayanya dan sebagainya itu untuk melengkapi data pengusulan tersebut. Nah, kalau tidak ada kerjasama ini mungkin sampai sekarang mungkin belum ada usulan yang banyak gitu kan ya. Tetapi karena kerjasama yang baik juga sambutan stakeholder lainnya di daerah yang juga mendukung sehingga sudah sampai 34. Iya, pemirsa Bincang Budaya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Khoridaman dan juga Ibu Desi. Banyak hal sudah kita bicarakan termasuk salah satunya itu alur ya Ibu ya. Namun ketika budaya ini kan berkembang terus nih Bu. Ketika misalnya nanti ada yang baru muncul, apakah bisa secara langsung dalam satu masyarakat berjalan sekitar 3-4 tahun mereka punya tarian yang baru, mereka punya kreasi yang baru dan mereka ingin untuk mencatatkan hal ini. Bagaimana itu Ibu? Itu tugas balai ya. Ya, jadi gini, kalau ada tarian, kalaupun di daerah ada warisan budaya yang sudah lama, tetapi belum dicatatkan dan baru dicatatkan, itu mengendap dulu di dalam catatan inventarisasi kami. Setelah itu baru kami lakukan pengkajian dulu. Hasil kajian itulah yang nantinya menjadi bahan untuk usulan. Dan itu kerjasama dengan dinas, seperti itu. Jadi harus dikaji dulu. Dia nggak bisa kalau, saya buat kreasi baru, terus saya mau patenkan gitu kan, nggak bisa. Itu ngendap dulu karena harus dikaji dulu. Itu kan kajiannya itu latar belakangnya sampai ada, sejarah adanya, siapa pencetus pertamanya, dan itu mengandung nilai-nilai apa. Karena kita harus ingat BPNB itu Balai Pelestarian Nilai Budaya, jadi budaya apa yang terkandung di dalam kreasi baru itu, apakah ada karakter untuk pembentukan karakter bangsa, terutama untuk orang Papua. Nah, karena banyak terjadi pergeseran seperti baik Ibu, pergeseran kita akan bahas Ibu, kita akan kembali dalam Bincang Budaya setelah pariwara berikut ini.